Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang problem tree analysis atau analisis dengan pohon masalah. Adapun yang menjadi topik bahasan di video ini, yang pertama adalah definisinya, yang kedua adalah konsep pohon masalah, yang ketiga adalah model pohon masalah, dan yang keempat adalah bagaimana analisis dengan menggunakan pohon masalah. Yang pertama adalah definisinya. Ini merupakan pendekatan yang membantu merinci suatu masalah ke dalam komponen-komponen penyebab utama dalam rangka menciptakan rencana kerja. Yang kedua, tree diagram atau diagram pohon ini dirancang untuk mengurutkan hubungan sebab akibat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pohon masalah ini atau diagram pohon ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab suatu masalah yang ada di suatu organisasi. Selanjutnya adalah model dan konsep pohon masalah. Jadi pohon masalah digambarkan seperti ini ya. Jadi ini adalah ada akar, batang, dan daun, di mana di sini ditampilkan ada masalah, akibat, dan sebab. Nah, dari gambar ini kita bisa formulasikan atau membentuk suatu diagram seperti ini. Ya, ada masalah utamanya, kemudian akibatnya. Jadi akibat masalah itu apa? Misalnya, jadi kita narasikan di sini akibat pertama, akibat kedua, akibat ketiga. Kemudian kalau yang ke bawah, masalah utama ini dianalisis kira-kira penyebabnya apa. Di sini dijelaskan bahwa ada penyebab level pertama dan juga di sini ada penyebab level kedua, di mana penyebab level kedua ini merupakan apa saja yang menyebabkan level pertama. Jadi dari bagian ini secara ringkas kita bisa simpulkan bahwa kalau yang di atas ini menggambarkan akibat dari suatu masalah, sedangkan yang bawah ini menggambarkan faktor-faktor penyebabnya. Nah, model pohon masalah ini tentunya dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah. Karena di suatu organisasi, masalahnya terkadang tidak hanya satu atau dua, terkadang juga lebih dari itu atau bahkan banyak ya, sehingga perlu difokuskan dengan cara memprioritaskan masalah. Itu bisa menggunakan beberapa metode seperti metode USG, MCUA, dan sebagainya. Seperti yang saya singgung tadi, bahwa pohon masalah ini memiliki 3 bagian. Ya, ada batangnya, ada akarnya, dan juga ada cabangnya. Di mana batang pohon ini menggambarkan masalah utama. Kemudian akarnya ini merupakan penyebab masalah inti. Jadi akar ini menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan masalah yang ada di sini. Dan sedangkan cabang pohon, cabang-cabangnya ini mewakili atau menggambarkan dampak atau akibat dari permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah langkah analisisnya. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah utama. Jadi kita pastikan terlebih dahulu atau kita tetapkan apa masalah utamanya. Kalau masalahnya di suatu organisasi atau fasilitas tersebut lebih dari satu atau banyak, maka kita bisa prioritaskan dengan menggunakan metode tertentu, misalnya USG, MCUA, dan sebagainya. Misalnya di poin 1 ini masalah yang ditetapkan adalah keterlambatan penyediaan berkas rekam medis. Oke, lanjut yang kedua, menganalisis akibat atau pengaruh adanya masalah utama yang telah dirumuskan pada poin 1. Jadi masalah utamanya adalah keterlambatan penyediaan berkas rekam medis. Nah, kita analisis kira-kira akibatnya apa? Misalnya kepuasan pasien menurun, itu akibat pertama. Kemudian dijelaskan lagi akibat yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga,
menganalisis penyebab munculnya masalah utama atau penyebab level pertama. Saya beri contoh satu saja ya. Tadi masalahnya adalah keterlambatan penyediaan berkas rekam medis. Penyebab level pertamanya adalah kurangnya pengetahuan petugas tentang SOP atau prosedur. Itu penyebab level pertama. Langkah yang keempat, menganalisis lebih lanjut penyebab dari penyebab level pertama. Dan itu disebut penyebab level kedua. Artinya kita menganalisis kenapa sih petugas ini kurang tahu tentang SOP atau kurangnya pengetahuan tentang prosedur di Fasiankes tersebut. Nah, misalnya setelah dianalisis teridentifikasi bahwa memang kurangnya sosialisasi tentang SOP di Fasiankes tersebut, sehingga itu disebut penyebab level kedua. Langkah yang kelima, hal tersebut terus dilakukan, analisisnya dapat dilakukan sampai dengan level kelima, sehingga nanti bisa muncul penyebab level kelima. Tapi itu tidak wajib ya, bisa hanya sampai level kedua atau ketiga. Jadi kurang lebih itu langkah analisisnya. Dan untuk contoh kasusnya, nanti akan ada video berikutnya yang bisa Anda cek di kolom deskripsi. Kurang lebih itu saja video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.